Sahabat intelligence, coba luangkan waktu Anda sejenak. Jalan-jalanlah ke toko buku offline maupun online. Cermati buku-buku populer yang dijual di sana. Anda akan menemukan puluhan atau bahkan ratusan buku-buku yang judulnya sangat mengundang selera. Mulai dari buku yang menjanjikan kenyamanan hidup, sampai jalan pintas menjadi kaya raya. Jika kebetulan Anda punya cukup uang di saku, atau dalam keadaan gelisah, boleh jadi buku-buku tersebut Anda beli semua. Dengan harapan menemukan berbagai solusi di dalamnya. Dalam konteks keuangan misalnya, Anda akan menemukan berbagai buku tentang cara jitu bermain saham, mengenal permainan indeks di luar negeri, dan sebagainya. Pendeknya semuanya menakjubkan. Lantas, apakah membeli dan membaca buku-buku tersebut salah? Jelas tidak. Buku merupakan jendela dunia, begitu kata pepatah. Tetapi menjadi sangat tidak benar jika kemudian menjadikan buku populer tersebut sebagai jimat sakti yang akan menyelesaikan permasalahan Anda. Katakanlah dalam melakukan investasi. Sebab tidak ada satu formula pun yang bisa cocok bagi semua orang. Kenapa? Karena setiap orang memiliki karakter dan persoalan yang berbeda. Jadi, buku yang Anda beli tidak lebih sekedar referensi umum, sekedar memberi inspirasi. Mungkin Anda akan bertanya, kalau tidak belajar dari buku-buku tersebut, lantas belajar dari mana? Sekali lagi, jadikanlah buku-buku yang Anda baca sebagai referensi semata. Sedangkan implementasi dari referensi itu mesti dihubungkan dengan kondisi kekinian yang Anda alami. Dalam konteks keuangan misalnya, tentu Anda memiliki tujuan keuangan. Dan tujuan ini berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang ingin memiliki dana tunai dalam jumlah besar agar bisa membeli barang-barang, membiayai sekolah anak, atau sekedar berjaga-jaga. Tetapi ada pula yang berharap bisa lekas memiliki rumah dan mobil dan lain sebagainya. Lantas apakah semua itu bisa dimiliki dalam sekejap? Ya, kalau Anda menang lotre. Tapi jika semua tujuan keuangan itu hendak dicapai melalui keringat sendiri, maka Anda mesti menyiapkan berbagai langkah untuk mencapainya. Dan tentu saja membutuhkan waktu. Jadi tidak ada cara cepat menjadi kaya. Yang ada adalah cara benar dan cerdas mencapai tujuan keuangan. Bagaimana mendefinisikan cara benar dan cerdas dalam mencapai tujuan keuangan? Pertama, Anda pastikan dulu tujuan keuangan dalam horizon waktu pencapaiannya. Misalnya, boleh 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih panjang. Ini adalah bagian terpenting dalam upaya menjadi kaya. Sebab tanpa menentukan kapan target waktunya, akan sulit menentukan langkah-langkah berikutnya. Kedua, tentukan cara mencapai tujuan keuangan itu. Dalam konteks inilah Anda bisa menggunakan konsep yang dituangkan dalam buku-buku sebagai referensi. Misalnya, Anda ingin memiliki rumah baru dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Anda bisa memperoleh rumah dimaksud dengan cara membeli tanah dulu, lalu kemudian mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lantas membangunnya. Atau cara lain adalah Anda mencari lokasi real estate yang dibangun oleh developer dan kemudian Anda membelinya. Nah, cara untuk memiliki itulah yang bisa Anda pelajari dari buku-buku. Katakanlah Anda ingin membeli rumah melalui kredit bank. Maka Anda mesti mengetahui bagaimana cara memperoleh kredit bank dan bagaimana pula perhitungan bunganya. Hal semacam itu bisa dipelajari dari buku-buku. Ketiga, melakukan investasi. Jika Anda telah menentukan tujuan keuangan dalam jangka waktu pencapaiannya, Anda bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan atau mencari kredit bank untuk membeli rumah yang diinginkan. Apapun cara yang Anda pilih, tetap saja Anda mesti memiliki penghasilan yang memadai. Jika Anda menggunakan kredit bank, maka Anda mesti menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk membayar angsuran kredit. Sementara jika Anda ingin mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda mengumpulkan uang tersebut? Jawabannya adalah dengan melakukan investasi. Nah, pilihan investasi itu juga bisa dipelajari di buku-buku, tetapi mesti disesuaikan dengan karakter personal Anda. Contoh konkretnya, betapapun menggiurkan tawaran bermain saham sebagaimana dipaparkan di buku-buku, namun kalau Anda tergolong penghindar risiko, maka investasi di saham belum tentu pilihan yang pas untuk Anda. Keempat, melakukan evaluasi. Aspek ini kerap lupa dilakukan oleh banyak orang ketika berinvestasi. Anggapannya, setelah menempatkan uang dalam satu jenis investasi,
maka persoalan selesai. Padahal, penempatan uang baru merupakan langkah awal menuju pencapaian tujuan keuangan. Dan dalam pelaksanaannya, banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu investasi tersebut. Misalnya, perubahan kondisi ekonomi, atau malah perubahan dalam kondisi keuangan Anda sendiri yang bisa membaik atau memburuk. Katakanlah Anda naik pangkat dan mendapatkan penghasilan berupa gaji yang lebih besar. Tentu saja ini akan berdampak pada investasi Anda. Atau tiba-tiba Anda membutuhkan dana tunai yang lebih banyak, maka investasi Anda juga harus dievaluasi. Apakah akan diteruskan atau direlokasi pada jenis investasi yang lain? Lazimnya, proses evaluasi ini mesti dilakukan paling tidak per semester atau 6 bulan sekali. Jika kondisi turbulen, maka evaluasi dapat dilakukan lebih sering. Jadi sangatlah jelas, jika Anda ingin menjadi kaya, dalam arti mencapai tujuan keuangan, maka tidak ada jalan pintas. Semuanya mesti dilakukan dengan perencanaan yang jelas dan bertahap. Itulah prinsipnya. Selamat mencoba.